Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-57. Mulai menjalankan penyelidikan. Sayang, aku sudah dapat info rumah bekas yang akan dijual, ucap Edwin setelah dia menghubungi pemilik rumah bekas yang ingin dibelinya. Benarkah, Mas? Mata Elsa berbinar-binar. Edwin berjalan menuju ranjang, lalu duduk di tepi ranjang. Pun dengan Elsa yang sebelumnya duduk di depan meja rias, kini duduk di samping suaminya. Edwin mengangguk seraya tersenyum bahagia. Rumahnya model biasa, tapi bisa direnovasi agar lebih menarik. Lokasinya bukan di sisi jalan raya sih, tapi kupikir rumahnya akan cocok jadi kontrakan. Lalu, kapan kita akan mengontrol rumah itu, Mas? Mungkin, nanti akhir pekan. Soalnya, aku sering lembur. Nanti aku ikut ya, Mas. Edwin mengangguk dan mengukir senyum, lalu mengecup kening sang istri. Mas. Elsa menatap Edwin setelah dikecup oleh lelaki berkulit putih dan berambut hitam lurus itu. Iya, sayang. Elsa menggenggam kedua tangan Edwin. Kalau nanti usaha kita di bidang properti lancar, kuharap kamu tidak mudah tergoda kepada wanita di luar sana ya. Edwin tersenyum. Lalu membelai lembut kepala sang istri. Cukup sekali aku melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah apa yang terjadi, aku semakin sadar bahwa menjalin hubungan gelap itu hanya menambah dosa. Belum lagi akibat yang didapat. Aku bersyukur kamu bisa menyadari itu, Mas. Elsa tersenyum bahagia dan matanya berkaca-kaca. Bila suatu saat kita ada masalah, kuharap kita dapat selesaikan itu secara baik-baik dan bukan memilih untuk berpaling ke lain hati. Edwin mengangguk dan bibirnya mengukir senyum. Nasihati aku, ketika aku bersalah. Dan tetaplah bersamaku di saat suka maupun duka. Elsa tersenyum bersamaan dengan air mata yang menetes. Edwin mengecup kening wanita yang mengenakan dress malam tanpa lengan berwarna marun itu. Cukup lama. Lalu, mendekap wanita itu. Aku mencintaimu Elsa Nadine Rahadi. Edwin mengeratkan dekapan. Aku juga mencintaimu, Mas Edwin Adrian Pradana. Elsa tersenyum manis. Ada getaran di hati suami istri itu setelah mengungkapkan cinta. Mereka berharap, hubungan yang sudah dijalin itu akan tetap erat. Tiba-tiba Edwin menggendong Elsa, lalu dibaringkan perlahan di atas kasur. Cinta yang sudah sepenuhnya kembali dan menghangat, kini makin menambah keharmonisan, terutama saat-saat diranjang seperti ini. Seperti biasa, kalau sudah seperti itu, mereka larut dalam hasrat yang bergejolak. Malam itu pun mereka memadu rindu dengan syahdu. Mendaki birahi, melepas hasrat nikmat, menuju indahnya puncak kenikmatan surga dunia. Belina sempat ragu untuk mengikuti rencananya David. Namun, di sisi lain dia ingin tahu apakah Zivana dalang di balik masalah itu atau bukan. Ada rasa tidak enak hati kepada Zivana karena akan menyelidiki wanita itu. Namun, Belina harus melakukan rencana itu bersama David agar tahu kebenarannya. Kalau misalkan, bukankah Zivana dalang di balik masalah itu, gimana? Tanya Belina seraya memegang ponsel. Saya merasa dia dalangnya. David menatap Belina begitu serius. Kalau misalkan perias itu dalangnya, gimana? Apakah kamu melihat perias itu menghampiri air yang akan kamu minum? David menyipit. Belina menggeleng pelan. Aku lupa. Ya, sudah. Kamu harus ikuti rencana saya, untuk membuktikan kecurigaan saya ini salah atau benar. Belina menatap ponsel, lalu memilih salah satu nomor untuk ditelepon. Meskipun, dia merasa ragu. Sebelum pemilik nomor itu menerima telepon, Belina lebih dulu mengakhiri telepon. Tidak perlu menunggu lama, ponsel Belina berdering karena ada telepon dari Zivana. Belina melihat David. Kak Zivana menelepon. Terima teleponnya dan aktifkan speakernya. Belina mengikuti perintah sang suami. Halo. Tadi ada apa ya, kamu menelepon? Belum diangkat, sudah lebih dulu diakhiri. Maaf, Kak. Sepertinya kepencet. Maaf tadi ganggu ya. Belina menggigit bibir bawah. Oh, kupikir ada apa? Zivana tertawa kecil. Sekali lagi, maaf, Kak.
Tidak apa-apa. Kamu santai saja. Oh ya, bagaimana kabarmu? Kudengar, kamu sudah dicekik oleh orang yang sakit jiwa ya? Aku baik-baik saja, Kak. Syukurlah. Lalu, bagaimana kabar rumah tanggamu dengan David? Kalian baik-baik saja bukan? Belina menatap David. Belina teringat perintah David saat memberitahu rencana itu. Gimana akan baik-baik saja, Kak? Kalau aku tidak mencintainya. David itu lelaki yang baik. Kenapa kamu tidak mencintainya? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Kak. Belina menunduk. Apakah David mencintaimu? Jantung Sivana berdebar tidak menentu saat dia menunggu jawaban dari Belina. Aku tidak tahu. Aku juga tidak peduli kepadanya. Kenapa kamu tidak peduli? Kalau dia mencintaimu, itu bagus. Di luar sana pasti banyak yang ingin dicintai oleh suamimu. Memangnya, apa kelebihannya dia? Sampai-sampai di luar sana banyak yang ingin dicintai olehnya? Belina menatap David yang duduk di tepi ranjang dan begitu fokus mendengar percakapannya dengan Sivana. David itu putra tunggal salah seorang konglomerat, tampan, dan terlihat baik juga. Jadi, sudah pasti banyak yang menginginkannya. Kamu itu beruntung, Belina. Tapi, dia itu jahat, Kak. Apa buktinya? Kakak tidak tahu dia yang sebenarnya sih. Kalau dia jahat, kenapa kamu masih bertahan dengannya? Apa karena kedua orang tuamu yang melarang kalian berpisah? Ya, itu. Aku bingung harus gimana. Kalau memang David itu aslinya jahat, kamu harus menjauh darinya. Karena aku takut nanti sesuatu yang buruk terjadi kepadamu. Tatapan Belina dan David saling beradu. Ada rasa khawatir di hatinya David bila Belina sampai terpengaruh dengan perkataannya Sivana. Apalagi, Belina selalu curiga kepada lelaki itu. Memang, harusnya begitu. Aku ini ingin menikah dengan orang yang kucintai, tapi... Belina, kamu itu berhak bahagia. Kalau memang David sudah jahat kepadamu, mungkin kalian harus berpisah. David semakin curiga kepada Sivana setelah mendengar sarannya Sivana untuk Belina. Tapi, aku takut kepada Mami dan Papi, Kak. Sebagai saudarimu, aku sayang kepadamu. Jadi, kalau kamu mau, nanti aku bantu. David memalingkan muka, kenapa Sivana sampai bersedia membantu Belina agar berpisah denganku? Apakah itu suatu petunjuk kalau dia dalangnya? Kak, kita bicarakan ini nanti saja ya. Karena David sepertinya sudah pulang. Nanti kita bertemu saja di salah satu tempat ya. Kamu atur saja waktunya. Aku pasti datang. Janji, jangan kasih tahu yang lainnya ya, Kak. Oke. Maaf sudah ganggu. Telepon langsung diakhiri oleh Belina. David sedikit mengukir senyum. Bagus. Sivana terpancing dengan rencana kita. Apakah rencana kita akan berhasil? Belina masih ragu dengan dugaannya David. Kita akan tahu nanti. Edwin dan Elsa mengunjungi rumah bekas yang akan dibeli. Mereka pergi bersama Kia dan penjaga yang David sewa. Rumah model sederhana dengan warna dinding putih dan terdapat beberapa noda. Pintu dan atapnya masih cukup bagus. Di samping kiri terdapat garasi yang cukup untuk satu mobil atau beberapa motor saja. Halamannya kecil dan ditumbuhi rumput liar. Pagar rumah itu berwarna senada dengan dinding dan masih cukup bagus. Meskipun ada yang sudah berkarat. Pendi, pemilik rumah masuk lebih dulu untuk memperlihatkan isi rumah itu. Ruangan pertama yaitu ruang tamu dan di sebelahnya kamar tidur. Lalu, masuk lagi berupa ruang keluarga dan bersebelahan dengan kamar tidur kedua. Bagian belakang yaitu dapur dan kamar mandi. Di belakang rumah ada halaman kecil untuk menjemur pakaian. Kondisi dalam rumahnya masih cukup baik. Bila direnovasi, pasti akan jauh lebih menarik. Setelah saling berbicara harga, akhirnya mereka sepakat dengan harga yang ditentukan di akhir. Pendi menjual rumah itu karena dia sudah memiliki rumah baru dan dia butuh biaya untuk membeli toko. Saya yakin, pasti nanti usaha propertinya Pak Edwin akan lancar, ucap Pendi seraya tersenyum. Amin. Edwin tersenyum. Tidak jauh dari sini ada SD, pasar, dan terminal. Jadi, saya yakin rumah ini cocok sekali kalau akan dijual atau dikontrakkan. Semoga saja ya, Pak.
Karena kami sedang mencoba usaha di bidang properti, ucap Edwin. Kalau begitu, mari ke rumah saya untuk mengurusi surat-suratnya. Belina sudah menelepon Sivana untuk bertemu di salah satu kafe. Belina beralasan ingin mengetahui cara agar dapat berpisah dengan David dan Sivana bersedia membantu Belina. Mereka sepakat bertemu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sivana datang lebih awal, dia begitu tidak sabar ingin segera memberikan solusi, agar rumah tangga Belina dan David segera berakhir. 20 menit berlalu dari waktu yang sudah ditentukan, tapi Belina belum juga datang. Sivana akan menelepon Belina untuk memastikan bahwa pertemuan itu tidak dibatalkan. Namun, Belina lebih dulu meneleponnya. Halo, sapa Sivana setelah menerima telepon. Halo, Kak. Kamu di mana? Tadinya aku akan ke sana. Tapi, aku ditelepon oleh dokter di rumah sakit jiwa, karena akan membahas masalah kejiwaannya orang yang sudah mencekikku, Kak. Jadi, pertemuan kita batal? Sivana mengernyit. Nanti kalau aku sudah pulang atau besok mungkin ya, Kak. Oke, jawab Sivana dengan menahan kesal. Telepon diakhiri oleh Sivana, lalu dia membuang napas kasar. Kurang ajar. Sivana memalingkan muka dan dia melihat David baru masuk ke kafe itu. David. Sivana masih memandang David yang berjalan menuju salah satu kursi di dekat jendela yang tidak jauh dari tempatnya duduk. Sivana yang sebelumnya akan pergi, akhirnya memilih tetap di sana. Sivana memanggil salah seorang pelayan untuk memesan minum. Strawberry milkshake satu ya. Pelayan itu mengiyakan, mencatat pesanan Sivana, lalu pergi. Sivana masih memandangi David yang sedang memanggil pelayan. David akan bertemu dengan siapa? Sivana mengernyit. Pandangan Sivana masih tertuju kepada David, hingga seorang pelayan meletakkan minuman yang dipesannya di meja. David tetap duduk sendiri dan memejamkan mata sebentar. David sengaja berwajah murung karena dia tahu posisinya tidak terlalu jauh dengan Sivana. David menduga, Sivana terus memandanginya. Segelas cappuccino dingin terletak di meja. David sengaja memandang keluar jendela agar Sivana berpikir bahwa dirinya sedang sedih dan memikirkan sesuatu. Kenapa David terlihat sedih? Apakah dia sedang memikirkan Belina? Sivana menyipit. 15 menit berlalu, David masih duduk sendiri. Sivana berpikir, kalau David tidak sedang menunggu seseorang. Ada keinginan besar dalam hati Sivana untuk mendekati David agar mereka dapat bertegur sapa, atau kalau perlu, dia dapat menghabiskan waktu dengan duduk berhadapan dan saling berbicara dengan David. Akhirnya, Sivana memberanikan diri mendekati David. Sivana berjalan pelan, lalu menyapa David yang masih memandang keluar jendela. David. David menoleh kepada Sivana. Ya. Kamu sendiri saja? Atau sedang menunggu seseorang? Saya sendiri saja. Belinanya kemana? Tanya Sivana yang masih berdiri di dekat kursi. Ke rumah sakit jiwa, jawab David tanpa melihat Sivana. Ada keperluan apa dia ke sana? David melihat keluar jendela. Ada urusan dengan dokter yang menangani kejiwaannya orang yang sudah mencekiknya. Kenapa kamu tidak ikut? David tersenyum sinis. Untuk apa saya ikut? Kalau dia tidak menginginkan itu. Oh ya, boleh aku duduk di sini? Sivana menunjuk kursi di sampingnya. Untuk membahas Belina. Terserah. Sivana tersenyum bahagia. Lalu, dia mengambil minumannya. Aku tadinya sedang menunggu teman, tapi dia tidak jadi datang, ucap Sivana setelah duduk berhadapan dengan David. David hanya tersenyum kaku. Aku ikut bersedih dengan hubungan rumah tanggamu yang... David menatap Sivana. Untuk apa kamu bersedih? Karena aku berharap kalian bisa bahagia. Aku merasa Belina itu pantas untukmu. David tersenyum sinis. Tapi sayangnya, menurut Belina saya tidak pantas untuknya. Sivana melebarkan mata. Kenapa bisa begitu? Kamu tahu sendiri, bukan? Belina mencintai suami orang. Entahlah kenapa seleranya dia yang seperti itu. David memalingkan muka dan menampakkan ekspresi kesal. Tapi, sekarang Belina itu milikmu. Kalian bisa mencoba memperbaiki hubungan. David menggeleng. Saya sudah mencobanya, tapi... Tapi apa?
Sudahlah, itu urusan rumah tangga saya dengannya. Tidak baik diceritakan kepada orang lain. Aku ini bukan orang lain. Aku dan Belina bersaudara. Jadi, kamu tidak perlu sungkan bercerita. Siapa tahu, aku bisa memberi solusi. David bergeming. Apakah kamu tidak percaya kepadaku? David masih bergeming. Aku akui, dulu aku memang mencintaimu. Tapi, sekarang aku sudah berumah tangga dan mencintai suamiku. Jadi, kamu tidak perlu ragu untuk bercerita. Untuk apa saya menceritakan rumah tangga yang tidak bahagia? Ya, siapa tahu nanti aku bisa membantu kalian menjadi lebih erat hubungannya. David menggeleng seraya tersenyum sinis. Percuma. Kenapa percuma? Karena Belina tetap tidak menginginkan saya. Ditambah, Papi tetap menolak Belina sebagai menantu. Zivana melebarkan mata. Ingin rasanya dia tertawa bahagia, tapi dia menahannya. Tapi, kamu coba lebih berusaha lagi. Percuma. Belina hanya mencintai lelaki lain dan tidak mencintai saya. David berkata penuh penekanan. Aku ikut sedih mendengarnya. Padahal, kalian itu pasangan yang sangat serasi. Zivana memasang ekspresi sedih. Ternyata sangat sakit rasanya ketika cinta bertepuk sebelah tangan. David kembali memandang keluar jendela. Zivana tersenyum sinis, ya, begitulah. Aku juga merasa sakit hati saat kamu menolakku. Kamu yang sabar ya. Apa perlu, aku membantumu agar bisa lebih dekat dengan Belina? Tidak perlu. Lagian percuma. Belina tidak akan menerima saya sebagai suaminya. Kamu yang sabar ya. Zivana menggenggam pelan tangan kiri David. Kalau Belina tidak mencintaimu, pasti di luar sana masih banyak yang mencintaimu. David menatap tangannya yang digenggam Zivana. Hal itu membuat Zivana melepaskan genggamannya. Maaf. David meminum cappuccino dingin, sedangkan Zivana meminum strawberry milkshake. Jadi, kamu akan tetap mempertahankan Belina atau? Entahlah. Saya pikir, dia itu wanita yang tepat dan menikahinya akan membuat saya bahagia, tapi ternyata seperti ini. David, kamu harus sabar. Kalau kamu butuh teman curhat atau meminta bantuan, aku siap. Masa iya, saya curhat dengan istri orang? David mengernyit. Kamu tenang saja. Suamiku tidak posesif. Lagian, kita sudah menjadi saudara. Zivana tertawa kecil. Saya khawatir bila curhat denganmu. Khawatir kenapa? Apakah kamu tidak mempercayaiku? Zivana merasa khawatir bila David tidak tertarik untuk curhat kepadanya. David menggeleng. Saya khawatir, nanti kamu jatuh cinta lagi kepada saya. Zivana menunduk. Ya, mana mungkin aku jatuh cinta kepada suami orang? Lagian, aku sudah menikah. Tapi, kita tidak tahu ke depannya bukan? Zivana tersenyum. Aku tidak ada pikiran ke sana. Karena aku ingin membantu kalian. David menoleh ke kiri sekilas untuk melihat seorang wanita yang mengenakan rambut palsu sebahu, berkacamata, dan terdapat tahi lalat palsu di dagu sedang meminum coklat dingin. Wanita itu masuk ke kafe saat Zivana menyapa David. Telinga wanita itu mengenakan earphone karena sedang mendengarkan pembicaraan David dan Zivana. David sengaja menggunakan alat penyadap suara agar bisa terdengar oleh wanita itu. Meskipun jaraknya cukup jauh. Ya, kamu memang jangan mencintai saya. Karena nanti masalahnya akan bertambah rumit. Lagian, aku sadar kalau aku bukan tipe wanitamu. Zivana tersenyum kaku. Saya pernah berpikir, kalau Belina itu wanita yang baik, tapi ternyata dia mencintai suami orang. Mungkin, saya memang bukan tipenya. Kalau misalkan Belina meminta cerai, apakah kamu akan bercerai dengannya? Zivana bertanya dengan hati-hati. Saya tidak tahu. Atau kalau misalkan ada wanita lain yang tulus mencintaimu dan siap menjadi istrimu, bagaimana? David menatap Zivana. David merasa Zivana masih mengharapkannya. Memangnya ada yang mencintai saya dengan tulus? Misalkan. David tersenyum. Selama dia baik dan Belina ingin bercerai, ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Zivana melebarkan mata seraya memalingkan muka. Lalu, senyuman bahagia terukir di bibir yang dipoles lipstik marun itu. Wanita yang mengenakan rambut palsu itu memandang heran Zivana yang begitu bahagia.
Kenapa Kak Zivana terlihat bahagia? Tanya Belina dengan lirih. Apakah dia masih mencintai David? Dan ingin aku bercerai dengan David? Bersambung.